Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, kami dari kelompok Timun Mas ingin mempersembahkan drama kelompok kami. Hello everyone, let me introduce our member of Timun Mas. Ilham Pangestu as Timun Mas Father, Aulia Lutfi Hasan as Timun Mas Mother, Muhammad Adam Gustian as Hermit, Zahra Sifa as Timun Mas, Fahri Dito Akbar as Jayan, and Aryo Ramaputra Sandi as narrator. Alkisah, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah Kedua pasangan ingin memiliki seorang anak. Ia sangat berharap suatu keajaiban datang padanya. Untuk meraih harapan itu, siang malam ia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di sawah di bawah sebuah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, Kamu kenapa? Aku tidak percaya dengan mimpiku. Mimpiku seperti benar-benar nyata. Kita harus cari tahu makna mimpi ini. Harus pergi ke hutan sekarang juga. Semoga mimpi kamu semalam membawa kebaikan. dengan penuh harapan, mereka bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa tersebut. Setibanya di hutan, Di mana ya bungkusan yang ditujukan raksasa itu semalam? Oh, itu dia ada pohon besar. Wah, ini kan yang ada dalam mimpiku, bingkisan itu. Hah? Cuma sebiji timun doang? Aku kira seorang bayi. Buat apa ya biji timun ini? Aku nggak mengerti. saat mereka kebingungan, tanpa disadari tiba-tiba ada sesosok makhluk raksasa lain. Hah, raksasa itu yang datang dalam mimpiku. Jangan makan aku, raksasa. Jangan makan aku ingin masih hidup. Ampun raksasa. Jangan takut, aku tidak akan memakan kamu. Bukankah kamu mengingat seorang anak? Benar, raksasa. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Kelak kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku ketika ia sudah dewasa. Anak itu akan kujadikan santapanku. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Ibu Timun Mas menjawab. Baiklah, raksasa. Begitu mereka selesai menyatakan kesediaannya, raksasa itu pun berlari dari hadapannya. Mereka segera menanam biji timun di ladangnya. Setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian tanaman itu pun berbuah. Hah, syukurlah tanamanku sudah berbuah. Tapi kok buahnya hanya satu ya, dan buahnya besar sekali. Sungguh aneh, dan warnanya pun berwarna kuning kemasan. Cakep sekali timun ini. Baiknya kita petik timun ini dan segera kita bawa pulang. Berat sekali. Begitu sesampainya di rumah, mereka segera membelah timun emas dengan sangat berhati-hati sekali. Dan apa yang dilihatnya? Hah, seorang bayi perempuan. Aku pakaikan kain ya nak. Wah, bayi ini sangat cantik sekali. Aku ingin menggendongnya ya bu. Wah, ya bu, ini bayinya menangis. Hah, bayi ini menangis. Aku senang sekali. Jangan menangis ya nak. Cup, 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 cup. Coba sini bu. Baiklah anakku sayang, karena kau lahir dari sebuah timun, maka akan aku beri nama kau Timun Mas. Mereka merasakan sangat bahagia hingga tak terasa. Air matanya mulai membasahi kedua pipinya. Perasaan bahagia itu membuat ia lupa akan janjinya bahwa dia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa tersebut. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan perangainya baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya. Suatu malam, mereka kembali bermimpi didatangi oleh raksasa tersebut dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Bu, saya izin pergi ke kebun dulu ya. Baik, Pak. Setelah ayah Timun Mas pergi ke kebun, tak lama kemudian Ibu Timun Mas memikirkan kejadian yang ada dalam mimpinya semalam. Aku tidak bisa berpisah dengan anak yang kusayangi. Mengapa aku baru menyadari bahwa raksasa itu jahat sekali? Tanpa disadari, Timun Mas sering memperhatikan ibunya duduk termenung sendirian. Kemudian di suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegunaan hati ibunya.
Ibu, akhir-akhir ini Ibu kelihatan sedih. Apa yang sedang Ibu pikirkan? Barangkali aku bisa mengurangi kesedihan Ibu. Baiklah, akan Ibu ceritakan semuanya perihal dirimu. Ibu pernah bermimpi didatangi raksasa besar. Kemudian raksasa itu menyuruh mengambil bungkusan di hutan. Di dalam bungkusan itu ada biji timun, kemudian disuruh menanam. Setelah berbuah, buah itu akan diambil raksasa untuk dijadikan santapannya. Dan isi buah itu adalah kau. Kau anakku. Apa maksud Ibu? Jadi selama ini aku lahir di sebuah timun mas. Cerita Ibu benar anakku. Timun gak mau, Bu. Ikut sama raksasa itu. Timun takut banget, Bu. Iya anakku, Ibu juga sayang padamu. Ibu akan mencari cara untuk menyelamatkanmu dari raksasa jahat itu, nak. Makasih, Bu. Sore pun tiba. Ayah Timun Mas pun pulang dalam keadaan kebingungan karena istri dan anaknya sedang termenung tanpa alasan yang jelas. Kalian kenapa? Mengapa kalian termenung begitu? Jadi begini Pak, semalam saya bermimpi bahwa raksasa itu akan mengambil timun emas dalam jangka waktu seminggu lagi. Apa? Bagaimana waktu bisa secepat itu? Kita harus cari cara untuk menyelamatkan anak kesayangan kita satu-satunya. Berhari-hari, ibu dan ayah Timun Mas memikirkan cara untuk menyelamatkan anak kesayangannya tersebut. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, ibu Timun Mas belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, ia tiba-tiba menemukan sebuah akal. Hahaha, mana anak itu? Akan aku bawa dia sekarang. Maaf raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu saja dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Aku akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Hahaha. Oke lah kalau begitu. Tapi kamu harus janji akan membawa anak itu kepadaku. Baik raksasa. Raksasa itu pun berlalu dari hadapan ibu Timun Mas. Ibu Timun Mas kembali bingung mencari cara lain. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara yang menurutnya dapat menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang petapa. Dia adalah teman suami ibu. Barangkali dia bisa membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu. Kamu yakin ingin ke sana? Baiklah, aku akan ikut kamu ke gunung itu untuk menemui temanku. Iya, Bu. Pak, kita harus bisa membinasakan raksasa itu. Timun gak mau jadi santapannya. Fi yaumi tali abi ma'umi yadhabu ilal jibali sobahan. Indal hususuli huwa yulaqi rahibu yaqulu maqsuduhu. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Maja sayakti. Afwan Kiai, atlubul musa'adati Kiai. Maza astati'u. Kiai, ibnati hiya rizbi yakunu to'amu amlaki. La, uride matu. Arju usaidun. Naam, usaiduka. Naam Kiai. Uqtila bint. Huwa la'a arba'at turut. Bizaril khiyari aqaribun milhun. Aqjinatus samak. Ijama turdatu isra. Mahimtum? Naam Kiai, syukron. Takriban yahmilu arba'a turudu syuma yufawidu ummahu. Ya ibnati jaumi. Naam, Umi. Limaza? Haza turudu liyadudu mujrimina. Limaza turuduhu sagir? Kaifa istaghfimiha? Hal amalaki mauti fi hazihi turud? Haza sila yumkinuka istakhdamihi. Tahtawi hazil hizmati bizuri khiyaro aqraba minhum. Ajinatu samaku yajibu an tahmila iza amlaku taqulaku isyurahu. Fahimtum? Fahim tu Umi, walakin haufun. La haufun inda kasilahun. Hadati umi inda kasilahun. Naam, Umi. Ba'da yaumati ya'la amlaku jam'ul wa'duhu ilal walidayhi. Huwa la yasbirul intizar. Lidamu khiyarizhibi. Hahaha. This time you will keep my promise. If not, I will make you my meal too. Alright Giant, I will catch my daughter first. Timun Mas, my daughter, come here please. There's someone looking for you. Timun Mas' mother and father are no longer afraid of the giant tree. Calmly, he called Timun Mas to come out of the hut. Not long, Timun Mas came out and stood beside her mother. What's wrong, Mom? Dad? Hah? Giant? I'm scared, Mom. Don't be afraid, my daughter. If the giant will going to catch you, run immediately and follow the instruction that I have told you. Okay, Mom. This girl must be delicious if I eat. No, I don't want to be your food. Saying Timun Mas, who has grown up as an adult,
the giant was getting impatient to eat it. When he was about to catch it, Timun Mas immediately ran as fast as he could. Where are you running, Timun Mas? The giant was chasing her. No doubt, there was a chase between the giant creature and Timun Mas. After running a long distance, Timun Mas began to get tired. While the giant was getting closer, and suddenly, the hermit who was visited by the father and mother of Timun Mas came and helped him. I'm so tired. How about this? The giant is getting closer to me. Calm down, Timun Mas. I'm your father's friend who will help you. Really? Please help me, sir. I don't have the strength anymore to run away from the giant. Relax, Timun Mas. Now you have to take out what your mother gave you last night and immediately throw it at the giant. That's right. I have to take out the package that my mother gave me. Timun Mas immediately threw the packet containing the needle. In an instant, the needle turned into a group of tall, pointed bamboo trees. Although his leg was bleeding from being pierced by bamboo, but the giant was able to get through. Where are you, Timun Mas? I will continue to chase you. Oh no, what I'm gonna do? Go throw all the packages you have, Timun Mas. It's alright. Okay, I'm gonna open the other package. Timun Mas opened the third package containing salt and then split it. Instantly, the forest that he had passed suddenly turned into a vast and deep sea. But the giant still managed to get through it with ease. Take out the last weapon you have, Timun Mas. This is my last hope. I will try. Go home with your heart. That was the tale of Timun Mas from Central Java. From the above story, a lesson can be learned that people will always intend to be evil towards others, like the giant, will in the end be doomed. In addition, this story also contains a lesson that with effort and hard work, all obstacles and trials in life can be resolved well. Syukron katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.